Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring SMK Taruna Jayaprawira Tuban. Untuk pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang ketiga untuk mapel matematika kelas 11. Di pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang bab dimensi 3 atau bangun ruang. Kalau yang pertama, di pertemuan pertama kemarin tentang bangun-bangun ruang, itu tentang luas dan volume. Kemudian pertemuan kedua kemarin tentang titik, kedudukan titik, garis dan bidang. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang jarak dalam ruang. Nah, ini jarak dalam ruang. Apa itu jarak dalam ruang? Jarak dalam geometri adalah panjang ruas garis terpendek antara dua objek geometri. Di jarak selalu bernilai positif. Itu ya anak-anak ya. Dan dalam geometri ini nanti ada 6 macam jarak. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi dari titik yang satu ke titik yang lain dihubungkan. Nah, panjangnya itu kalau diukur namanya jarak. Itu ilustrasinya ya di gambar itu dari titik A ke titik B. Maka jarak antara titik A dan titik B adalah garis AB. Bisa disimpulkan AB ada garisnya di atas, itu namanya garis AB atau ruas garis AB. Cara mengukur jarak antara dua titik. Berikutnya adalah yang kedua, jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke garis. Perhatikan dalam ilustrasi gambar itu ya, ada suatu titik P, di mana titik P itu di luar garis AB, akan diukur jaraknya dengan garis AB. Bagaimana cara mengukurnya? Dari titik P ditarik suatu garis sehingga garis P ke garis yang ada di titik AB itu tegak lurus dengan garis AB. Perhatikan ilustrasinya. Itu ada simbol seperti kursi itu ya, itu simbol tegak lurus. Jadi, akhirnya terbentuklah jarak antara titik P dan garis AB adalah ruas garis PR. Jadi R-nya itu terletak pada garis AB. Itu ya, itu adalah jarak antara titik dan garis. Yang ketiga adalah jarak antara titik dan bidang. Jarak antara titik dan bidang, itu ilustrasi dalam gambar ya. Jarak antara titik dan bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang. Itu ada bidang alfa ya. Bidang alfa itu bentuknya seperti itu ya. Kalau digambarkan seperti bentuk jajar genjang itu ya, itu bidang alfa. Kemudian ada titik A di luar bidang. Misal di atasnya itu ya, ada suatu titik A. Maka akan mengukur jarak titik A ke bidang alfa itu bagaimana? Coba kita tarik satu garis di titik bidang alfa. Misalnya garis itu ya, garis yang nanti akan dilalui oleh titik B itu ya. Ada garis itu terletak pada bidang. Dan dari titik A tadi ditarik ke bawah sampai menembus bidang dan tegak lurus. Ya, tegak lurus garis tersebut nanti dengan bidang alfa. Nih, kalau di sini dituliskan bahwa jarak antara titik A dan bidang alfa, dibacanya alfa, adalah ruas garis AB. Dalam kurung AB ada stripnya di atas, itu simbol dari ruas garis. Untuk yang keempat adalah jarak antara garis dan garis. Jarak antara garis dan garis adalah panjang garis tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Kalau ada dua garis, mau diukur berapa jarak antara dua garis ini? Maka dengan menarik suatu garis yang tegak lurus terhadap keduanya. Di garis itu membentuk
tegak lurus. Tegak lurus itu apa toh? Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat, gitu ya. Nah ini jadi jarak antara garis M dan garis N, itu garis namanya M, yang satunya yang atas, yang bawah namanya garis N adalah AB atau ruas garis AB. Diambil salah satu titik pada garis M dan diambil salah satu titik pada garis N. Itu ya. Nanti akan dihubungkan, itu namanya jarak. Jadi jaraknya adalah panjangnya AB. Itu jarak antara garis M dan garis N. Yang kelima adalah jarak antara garis dan bidang. Nih. Jarak antara garis dan bidang adalah panjang garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Nih kalau ada garis, itu di ilustrasi gambar ya, kalau ada garis AB dan bidang alfa, mau diukur jaraknya. Cara mengukurnya bagaimana? Kita tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap garis AB dan bidang alfa. Bagaimana caranya ya? Kita tarik suatu garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan garis dan 90 derajat dengan bidang. Itu ilustrasinya, itu garis AB di luar bidang, kalau situ digambarkan di atas ya, bidangnya di bawah, itu bentuknya seperti itu. Jadi mana jaraknya? Mana yang dikatakan jaraknya? Adalah ruas garis PQ. Itu ya digambar, itu adalah jarak antara garis AB dan bidang alfa. Yang nomor 6 adalah jarak antara bidang dan bidang. Ini ada dua bidang, bidang alfa dan bidang beta itu ya. Definisinya dulu bagaimana? Jarak antara bidang dan bidang adalah panjang garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi terhadap bidang alfa tegak lurus, terhadap bidang beta juga tegak lurus. Itu yang atas itu namanya bidang alfa, yang bawah namanya bidang beta. Itu gambarnya seperti itu. Kita ambil suatu titik, di mana titik itu dibuat suatu garis, yang di bawah juga seperti itu. Kita ambil suatu titik, di mana titik itu terdapat dalam sebuah garis, langsung kita hubungkan. Yang mana kedua titik tadi, kalau akan ditarik suatu garis, itu membentuk sudut 90 derajat. Itu baru dinamakan jarak. Itu ya anak-anak ya. Jadi tidak hanya mengukur garis yang mana gitu aja enggak ya, dia harus kita tentukan 90 derajat. Ya. Jadi jarak antara bidang alfa dan bidang beta adalah ruas garis AB. Itu ada ruas garis AB itu ya. Nah, itu panjangnya itu dinamakan jarak. Itu anak-anak ya. Jadi jarak yang bisa kita ukur, jarak apa saja? Pertama adalah jarak antara titik dan titik. Titik dan titik. Bagaimana mengukurnya? Dengan menghubungkan titik yang satu dengan titik yang kedua. Kemudian apa lagi? Yang kedua, titik dan garis. Titik dan garis dengan menarik suatu garis tegak lurus dari titik tadi dengan garis tersebut. Yang ketiga adalah jarak adalah jarak antara apa? Titik dan bidang. Di titik dan titik, titik dan garis, kemudian titik dan bidang. Titik dan bidang adalah dengan menarik garis dari titik tersebut tegak lurus pada bidang. Yang keempat adalah jarak garis dan garis. Jadi antara dua garis. Kalau ada dua garis, bagaimana mengukur jaraknya itu ya? Tuh. Yang kelima adalah jarak antara garis dan bidang. Yang terakhir, yang keenam adalah jarak antara bidang dan bidang. Jadi ada 6 kualifikasi untuk mengukur jarak. Sekarang contohnya ini, contohnya yang biasanya umumnya pada tingkat sekolah SMK itu ya, yang menentukan jarak itu pada suatu bentuk bangun ruang kubus yang sering kita jumpai. Kita akan menentukan jarak dari titik-titik pada kubus. Ini contohnya. Kita perhatikan gambar kubus berikut, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian juga harus mengamati cara menentukan huruf-huruf dalam kubus. Jadi urutannya harus kalian perhatikan. Ya. Ini suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan
panjang rusuknya adalah 10 cm, kita mau mengukur jarak-jarak antara titik yang satu ke titik yang lain, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Contohnya ya di sini ya. Nih, sekarang tentukan jarak antara titik A dan C. Mana titik A? Oh, titik A di situ. Titik C mana? Oh, di situ. Berarti kita akan menghubungkan titik A dan titik C. Kita tarik suatu garis, berapa jaraknya? Nah, ini ya jawabnya ya. Untuk A. Ini namanya apa? Ruas garis AC. Jarak antara titik A dan titik C adalah ruas garis AC. Kita akan menghitung ruas garis AC. Coba kita perhatikan lagi bagaimana untuk menghitung ruas garis AC itu ya. A-nya di situ, C-nya di situ, berbentuk apa? Garis miring. Jadi kalau kita bentuk segitiga adalah segitiga ABC. Yang mana segitiga itu siku-siku di titik B. Masih ingat aturan untuk menghitung garis miring dalam suatu segitiga siku-siku? Di segitiga yang mana salah satu sudutnya adalah 90 derajat, maka segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku. Untuk menghitung garis miringnya bagaimana? Menggunakan aturan Pitagoras. Masih ingat menggunakan aturan Pitagoras? Yaitu sisi miring kuadrat adalah penjumlahan dari sisi kuadrat yang lainnya. Ya, berarti kalau kita mau menghitung AC, berarti adalah akar dari, ini ya penghitungannya, akar dari sisi AB kuadrat ditambah sisi BC kuadrat. Jadi kuadrat dari jumlah sisi-sisi yang lainnya. Kita jumlahkan. Ternyata AB-nya tadi berapa? AB 10 cm. BC berapa? Karena dalam kubus adalah sisi-sisinya sama, sehingga semua garis sisi dalam kubus adalah sama panjangnya. Ini ya. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, akhirnya hasilnya adalah akar dari 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Coba akar 200 itu berupa apa? Biasanya berupa koma ya, desimal, tetapi ada aturan seperti kelas 1 dulu, sudah dibiasakan menyederhanakan akar. 200 itu adalah 100 kali 2. Nah, sehingga kita ambil perkalian itu. Akarnya 100 dulu berapa? Ternyata akarnya 110. Akarnya 2, karena akarnya 2 merupakan bilangan desimal, tidak usah kita selesaikan di sini, sehingga kita tulis saja akar 2. Sehingga hasilnya adalah 10 akar 2 cm. Itu jarak antara titik A dan titik C. Selanjutnya adalah jarak antara titik E dan garis FG. Mbak perhatikan, titik E itu di situ ya, garis FG. Nah, garis FG di situ. Bagaimana? Tadi definisinya. Jarak titik dan garis definisinya adalah kita tarik garis tegak lurus dari titik menuju ke garis. Kita tarik lurus, garis saya tegak lurus. Seret, kita tarik ya. Nanti akan memotong garis FG di titik F. Nah, itulah dinamakan jarak. Berarti jaraknya dari titik E ke garis FG adalah ruas garis EF. Gitu ya. Kita tarik sampai nanti membentuk sudut siku-siku dengan garis FG, ternyata akan membentuk suatu garis EF. Berapa EF itu? Ternyata FF adalah rusuk dari sebuah kubus yang mana rusuknya adalah 10 cm. Jadi tinggal gitu aja, nggak usah menghitung kalian ya. Jadi kalian hanya menentukan jarak titik tersebut terhadap apa ya, garis atau bidang atau apa itu ya. Kalau sudah ada di gambar itu ukurannya, langsung cantumkan ukurannya saja, nggak usah menghitung, nggak usah menyelesaikan dengan penghitungan. Yang ketiga adalah yang C. Nah, yang C ada jarak antara titik F, mana itu titik F situ ya, titik F dan bidang D, C, GH, berarti bidang yang ada di belakang ya. Titik F dengan bidang yang ada di belakang. Kita tarik aja, kita tarik dari F tadi ke belakang. Terus lurus ke belakang, nanti dia akan memotong di titik apa?
Itu caranya ya. Memotong tegak lurus di titik apa? Ternyata memotong tegak lurus di titik G. Jadi kita hanya menentukan garis FG saja. Jadi nggak usah bingung-bingung usah cari F mana ya, langsung lurus saja, lurus. Nanti akan memotong di titik G. Ya, kita akan bisa menentukan garis FG. Berapa garis FG? Panjangnya 10 cm, yaitu rusuk suatu kubus. Itu ya anak-anak ya. Berikutnya yang D adalah jarak garis AC dan garis EG. Garis AC mana AC? Oh, AC tadi ya. AC dinamakan apa anak-anak kalau dalam kubus? AC itu dinamakan diagonal bidang ya, diagonal bidang. Jadi diagonal dalam kubus itu ada dua, diagonal bidang dan diagonal ruang. Itu ya. Di AC adalah diagonal bidang. Nah, ini jarak AC dan EG. EG yang mana? EG ternyata diagonal bidang juga dan sejajar. Nah, jadi kita bisa mengukur dari dua sisi. Dari sisi A-nya dan dari sisi C-nya. Kalau dari sisi A, jaraknya yang mana? Kita tarik lurus saja ke atas, akan memotong di titik E. Kalau dari sisi C, kita tarik lurus saja ke atas, akan memotong titik G. Sehingga bisa kita ukur dari dua sisi. Bisa AE, juga bisa dengan CG. Berapa panjangnya AE dan panjangnya CG? 10 cm, yaitu rusuk dari kubus tersebut. Ya. Selanjutnya yang C adalah garis antara jarak antara garis AE ya dan bidang BDHF. BDHF mana? BDHF. Nah, ini BDHF ternyata bidang diagonal. Jadi BDHF adalah bidang diagonal, yaitu bidang yang terbentuk dari diagonal bidang. Itu namanya bidang diagonal. BDHF. Kita mau mencari itu, bagaimana caranya? Mbak perhatikan. Nah, ini ya, yang E ya tadi ya, E. Yaitu kita tarik garis sampai menembus titik C dari titik A bisa ya. Tadi apa? Garis ya, garis AE dengan bidang BDHF. Kita dari sisi titik E bisa. Dari sisi titik A bisa. Jadi kita tarik kalau dari sisi A, dari sisi titik A, kita tarik dari titik A ke menembus titik C. Kita tarik ke lurus ya, lurus red. Ternyata nanti akan ketemu AC ya. AC tapi nanti memotong bidang BDHF di titik mana? Berarti di titik tengah-tengahnya AC. Jadi kalau kita tarik seret, misalnya kalau digambar ya, gambar kita tarik dari A ke C, kita gambar, nanti akan memotong tengah-tengahnya AC. Di mana titik tadi berada pada garis BD. Kalau dari sisi E juga seperti itu. Dari E kita tarik garis sampai menembus titik G, ya, nanti akan di tengah-tengahnya garis FH. Sehingga kita bisa menghitung dengan setengah AC itu panjangnya. Kalau AC-nya 10 akar 2, berarti setengahnya berapa? 5 akar 2. Tinggal membagi 2 saja. Yang dibagi hanya bilangan bulatnya saja. Akarnya mengikut saja ya. Dan anak ya, jadi kalau membagi suatu bilangan, kita bagi yang bulatnya saja. Untuk akar itu adalah mengikut, karena ini ada suatu perkalian. Kalau kita membagi suatu perkalian, itu kita bagi salah satu saja dari bilangan-bilangan yang ada. Itu ya. Kecuali kalau bilangan-bilangan itu dihubungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau dihubungkan dengan operasi perkalian, itu kita membagi salah satu saja. Itu ya. Sekarang yang F. Terakhir, untuk contoh terakhir yaitu jarak antara bidang ABFE. Mana ABFE? ABFE, bidang depan ya, dengan bidang DCGH. DCGH adalah bidang belakang. Jarak antara dua bidang depan dan bidang belakang. Otomatis kita bisa melihat dari 4 sisi. Jadi bisa kita lihat dari sisi A, bisa kita lihat dari sisi B, dari sisi F, dan dari sisi E. Kalau kita lihat dari sisi A, berarti garis apa yang kita bisa tarik? Garis AD. Kalau kita lihat dari sisi B, kita bisa menarik garis BC. Kalau kita lihat dari sisi F, kita bisa menarik garis FG.
Kalau dari sisi E, kita bisa menarik sampai tembus ke titik H. Ya, salah satu saja. Ya, ini sudah ya, semuanya ya ini ya, sudah tertulis semuanya. Di mana panjangnya adalah rusuk dari kubus tersebut. Berapa anak-anak? 10 cm. Itu ya. Jadi ini tentang jarak dalam ruang. Kiranya ini ya yang bisa saya sampaikan untuk jarak dalam ruang. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami dan mempelajari materi ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.